Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari kelompok 6. Kita akan meresume deadlock sistem operasi Abraham Silberschatz (BKK) yang disusun oleh kelompok 6 ya, yang beranggotakan 4 orang, diantaranya saya, Anjari Jaldi, kedua ada Ayi Tayani, ketiga ada M. Nurhalim Sabila, dan yang keempat ada M. Rizky. Apa itu deadlock? Kondisi di mana sekelompok proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Terjadi ketika setiap proses menunggu event yang hanya dapat dipicu oleh proses lain dalam kelompok yang sama. Nah, teman-teman, di sini ada diagram yang mengilustrasikan kondisi deadlock dalam sistem operasi yang terjadi ketika dua proses atau lebih saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, menciptakan ketergantungan siklus ya teman-teman. Di sini ada proses P1 dan P2. Ini adalah dua proses komputasi yang membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya dari R1 dan R2 ini adalah sumber daya yang tersedia dalam sistem seperti memori, printer, atau file. Nah, panah menunjukkan status kepemilikan atau permintaan sumber daya. Siklus deadlock ini, P1 memegang dari sumber daya R2. Proses P1 saat ini menguasai sumber daya R2. P1 meminta dari R1. Proses ini membutuhkan sumber daya dari R1 untuk melanjutkan eksekusi. P2 ini memegang R1 sebagai sumber daya yang dikuasai oleh proses P2 ini, di mana P2 meminta dari sumber daya R2 membutuhkan sumber daya R2 untuk melanjutkan eksekusi. Karena P1 dan P2 menunggu R2 yang dipegang P1, kedua proses tersebut tidak dapat melanjutkan eksekusi. Mereka akan saling menunggu tanpa batas waktu, menyebabkan kondisi deadlock ya, kondisi di mana sekelompok proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Ini ilustrasinya. Oke, lanjut. 4 syarat terjadinya deadlock. Mutual exclusion, sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses. Kedua, ada hold and wait, proses menahan sumber daya sambil menunggu yang lain. Ketiga, no preemption, atau sumber daya tidak dapat diambil paksa. Keempat, circular wait, terdapat rantai proses yang saling menunggu. Nah, pendekatan penanganan deadlock. Kesatu ada pencegahan atau prevention, menghilangkan satu dari 4 syarat deadlock yang tadi ya teman-teman. Yang ini dihilangkan salah satunya, itu untuk pencegahan. Kedua, penghindaran atau avoidance, menggunakan informasi alokasi sumber daya. Contohnya ada Banker algorithm atau algoritma Banker. Nanti saya jelaskan untuk contohnya. Ketiga, deteksi dan pemulihan atau juga detection and recovery, mengidentifikasi deadlock dan memulihkan dengan terminisasi atau
preemption yang tadi, preemption sumber daya tidak dapat diambil paksa, berarti bisa diambil paksa ya teman-teman. Oke, lanjut. Resource allocation graph atau graphic allocation sumber daya atau bisa disingkat RAG mempunyai 2 poin penting, yaitu poin pertama, representasi hubungan. RAG digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara proses dan sumber daya dalam suatu sistem. Potensi deadlock. Adanya siklus dalam RAG ini dapat mengidentifikasikan potensi terjadinya deadlock atau kebutuhan dalam sistem tersebut. Nah, Banker algoritma atau algoritma Banker digunakan untuk menghindari deadlock, menentukan apakah suatu alokasi masih berada dalam keadaan aman atau safe state. Nah, ini penghindaran ya, penghindaran avoidance, penghindaran. Contoh ilustrasi Banker algoritma. Untuk mengilustrasikan penggunaan algoritma Banker, misal terdapat 5 proses yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Terdapat 3 tipe result yaitu A, B, dan C. Setiap tipe result memiliki result instance. Untuk result tipe A memiliki 10 result instances. Untuk result tipe B memiliki 5 result instances. Dan untuk result tipe C memiliki 7 result instances. Selanjutnya, permisalkan pada TO telah diambil gambar singkat snapshot sebagai berikut. Yang ini ya teman-teman, gambar penggunaan algoritma Banker all state. Ini ada P0, P1, P2, P3, P4, allocation, max, available, need. Ini untuk maksimum. ABC itu sebagai resultnya. Nah, isi metrik ini didefinisikan dari max allocation pada tabel ilustrasi penggunaan algoritma di atas yang mempresentasikan kondisi sistem. Dapat diklaim bahwa kondisi adalah safe state. Safe state berarti aman ya. Dengan safe sequence adalah P1, P3, P4, P2, dan P0 sebagai kriteria safety. Oke, selanjutnya, misalnya sekarang proses P1 meminta result instance tambahan dari tipe A hanya 1 dan dari tipe C sebanyak 2. Jadi resultnya 1, 0, 2 untuk memutuskan apakah permintaan ini dapat secara dikabulkan, maka pertama-tama dilakukan pemeriksaan bahwa request kurang dari available, yaitu 1,2,1 102 kurang dari, untuk available-nya 332 yang kita available dari result ABC-nya, yang berarti benar. Kemudian dianggap seakan permintaan ini telah dipenuhi sebagai all state dan selanjutnya dianggap sebagai new state. Nah, yang ini contoh gambar penggunaan Banker new state. Yang tadi 332, sekarang APB-nya 230. Kita harus menentukan apakah new state sistem ini safe. Jika algoritma Banker ini dijadikan, maka subskripsinya adalah F1, P3, P4, P0, dan P2. P1, P3, P4, P0, dan P2 sebagai kriteria safety-nya, sehingga dapat segera memenuhi atau mengabulkan permintaan dari proses P1. Perlu diingat bahwa request pertama kali dari setiap proses dianggap sebagai new state. Selanjutnya, jika berhasil atau dapat dipenuhi safe, maka new state tersebut menjadi all state dan request dari proses berikut dianggap sebagai new state.
Tetapi jika timbul berhasil atau tidak dapat dipenuhi new state-nya, maka all state akan dipulihkan dan begitu seterusnya. Untuk observasi ini ya, untuk observasi kedua contoh yang saya screenshot, sistem lainnya, jika terdapat pengalokasian resource instance untuk setiap jenis A, B, dan C dari proses P4 yaitu request 330, maka permintaan P4 tidak dapat dipenuhi atau diberikan karena jumlah resource dari tipe A tidak tersedia dan selanjutnya terdapat permintaan resource instant dari proses P0 yaitu request 0,2,0, maka permintaan ini juga tidak dapat dikabulkan karena state yang dihasilkan adalah unsafe, berarti tidak safe ya, yaitu karena jumlah resource dari tipe A dan B tidak tersedia. Begitu teman-teman untuk contohnya ya. Selanjutnya, terima kasih. Untuk rangkuman atau resume Deadlock ini, kali ini presentasi dari kelompok 6 cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.